Bismillahirrahmanirrahim. Hello Travelers, senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda di Travel Notes. Kali ini kita akan menghabiskan waktu senggang kita dengan berwisata edukasi di Warsaw Farm yang ada di area Bogor. Kita temui Pak Gatot. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Dari Pak Gatot ya? Iya. Jangan kita ketemunya di depan patung durian yang gede banget ini Pak. Iya. Pak, saya datang ke sini pengen ngelihat tahap-tahap dari awal pembibitan, penyemaian, terus sampai dengan kita panen durian. Iya, Nah boleh, itu areanya di mana tuh Pak? Kalau pembibitan ada di seberang jalan sana, Oh, kalau gitu. kebun ada di atas. Oke, kita Iya. ke area sana yuk Pak. Yuk. Yuk, mari. Objek wisata edukasi Warsaw Farm memiliki luas sekitar 9 hektar. Area ini ditumbuhi 900 pohon durian dari berbagai jenis, mulai dari durian lokal hingga montong. Nah, sekarang saya dan Pak Gatot akan ngobrol-ngobrol di area pembibitan. Ini kita sudah berada di tempat pembibitan. Iya, pembuatan bibit. Iya. Oh, atau di depan kita ada penyemaian juga sih ya? Iya, itu proses awalnya. Oke. Iya. Pak, sebetulnya sebelum si bibitnya ditanam di tempat penanaman bibit, ada berapa tahap sih Pak? Kurang lebih ada 4 tahap. Nah, ini tahap awalnya ini. Nah, ini boleh dikatakan juga sudah menginjak kedua. Oh gitu. Ya, awalnya itu seleksi biji dulu. Hmm. Ya, biji yang kurang bagus dikesampingkan, ya, yang bagus baru ditanam, disemaikan. Biji yang bagus sama biji yang kurang bagus itu membedakannya dari mana tuh Pak? Misalkan bijinya itu gepeng atau benjol atau Ya. gimana gitu. Jadi nggak sempurna, bulatnya nggak sempurna. Ada satu hal baru yang saya ketahui dari Pak Gatot, bahwa biji durian yang ditanam tidak menentukan varietas tanaman durian yang akan tumbuh. Yang menentukan adalah proses okulasi. Nah Pak, ini kan kalau tidak salah di sini ada beberapa jenis durian ya. Ya. Ada yang montong, kalau nggak salah Ya. ada yang lokal dan lain sebagainya. Ya. Nah itu membedakannya gimana tuh Pak? Kalau dilihat dari biji yang dikumpulkan gitu, nah itu Oh, itu tidak memilah-milahnya. pengaruh. Oh nggak pengaruh. Yang pengaruh itu adalah mata okulasinya. Oh. Nah, mata okulasi itu yang menentukan kita nanam apa. Oh, Kalau gitu. biji itu sembarang, asal biji durian yang bagus boleh. Nah, Iya, nanti iya. kita okulasi. Nah, okulasi itu yang menentukan yang kita tanam itu apa. Apakah jenis petro, ataukah layang dari kaltim yang warnanya merah, ataukah durian sunan, ataukah durian, itu yang menentukan itu pada waktu kita membuat okulasinya. Oke. Ya, dengan catatan yang kita okulasikan di situ mata tunasnya itu dari pohon unggulan. Buahnya besar, dagingnya tebal, rasanya manis, ya, itu. Nah, lebih lengkap soal okulasi, nanti saya akan tanyakan detail ya. Tapi dalam tahap penanaman biji durian, apa sih yang harus diperhatikan? Apa yang paling penting dalam tahap penyemaian ini Pak? Yang penting itu kita posisikan untuk lembaganya itu menghadap ke bawah. Oke. Nah, lembaga itu menghadap ke bawah. Lembaga ini, Ya, ini ini misalnya contohnya ya. gitu ya. Jadi tujuannya itu, Coba ada contohnya nggak Pak? Kita ambil salah satu biji. nah ini kan lembaganya di sini, Oke. ini menghadap ke bawah. Tujuannya nanti dia tumbuhnya itu akan lurus ke atas. Nah, kenapa kita minta lurus ke atas itu supaya bentuk pohonnya bagus dan proses selanjutnya itu akan mudah. Pak Gatot, kalau melihat tanaman-tanaman lain gitu ya, pada masa-masa penyemaian adalah masa-masa yang cukup sensitif. Nah, kalau durian gimana tuh? Sama aja Sama sebetulnya, aja? ya. Oh, nah apa aja yang dilakukan perawatannya ketika proses penyemaian ini? Selain tadi meletakkan lembaganya di area bawah, terus apa lagi? Ya, Disiram nanti dalam. ini sih karena kita di Bogor ya banyak hujan, jadi kita nggak perlu penyiraman. Oh gitu. Nah, kecuali kalau daerah kurang hujan, nah itu perlu dilakukan penyiraman supaya dia tumbuhnya bagus. Kita masuki area yang terdapat bibit-bibit yang sudah diletakkan di dalam polybag.
Jika sudah masuk ke area ini, maka bibit-bibit yang usianya kurang lebih 2,5 bulan siap untuk melalui proses okulasi. Halo Pak. Dengan Bapak siapa ini? Pak Imron. Pak Imron, apa kabar Pak Imron? Alhamdulillah baik. Ini Pak Imron lagi mau kasih tahu sama saya proses okulasinya ya. Jadi ini adalah si Pohon bibit bawah tadi ya, yang berasal dari biji. Ya. Terus Yang berasal dari biji. ya, Nah, tapi kita siapkan dulu perlengkapannya, apa aja tuh Pak? yaitu mata tunas rencana yang kita tanam. Kalau yang mau kita tanam montong, pohon itu akan tumbuhnya montong. Kalau yang ini mata tunas dari pohon Lokal gitu. petruk misalkan gitu, jenis petruk yang akan tumbuh di situ. Gitu. Jadi yang menentukan kita ambil ini dari pohon Ya. indukan. Oke. Nah, pohon indukan itu harus unggul, buahnya besar, dagingnya tebal, rasanya manis. Jadi bukan sembarangan gitu. Oh, oke. Ya. Wow, canggih banget dia. Jadi kita Pak bisa Gatot sama Pak memperbanyak Imron. sekali bikin bisa 1000 pohon bisa. Wow. Gitu. Siap. Dan ini Nah, jadi bahannya ini ya. calon pohon yaitu mata tunasnya yang berada di ketiak daun. Itu mata tunasnya nggak berada di ketiak daun. Oke. Nah, terus dengan plastik yang elastis. Oh, ini bahan Ya, berikutnya. Jadi elastis kalau ditarik dia Oh. memanjang. Nah, Oke. Nah, peralatan kita pakai silet Silet. murah. Itu supaya mudah dipatahkan. Iya, iya, Kalau iya, silet iya. yang bagus susah dipatahkan. Oh, pakai silet yang Ya. murah aja. Ya, kita lihat Oke. sekarang proses awalnya. Coba Siap. Pak Imron Oke. peragakan. Hanya dikupas kulitnya aja. Dikupas bukan diseset ya, hanya Oke. dikupas kulitnya. Ya, Setelah itu, ambil mata tunasnya. Nah, kayunya tertinggal kayunya. Hanya Terus? diambil kulitnya aja. oh gitu. Ya, kulitnya dipasang di pohon yang dikupas kulitnya tadi. Jadi ditukar. Oh, oke. Nah, tempatnya sembarang, boleh dibalut kalau- semua kecuali mata tunasnya supaya kena angin supaya dia bisa tumbuh. Kita lihat kalau sudah 10 hari terus mata tunasnya tidak tumbuh. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini tidak tumbuh, Oke. mati. Ya. Tapi pohonnya masih bisa diulang, Oh. bisa diulangi lagi. Iya. Tapi kalau kita dengan sistem sambung pucuk itu kalau gagal terbuang ini. Nah, ini keunggulan Okulasi. kita dengan jalan okulasi, jadi bisa diulang. Baik. Siap. Setelah dia proses okulasinya sukses, gitu. Sukses, nanti kalau sudah antara seminggu 10 hari, plastiknya boleh dibuka. Nah, setelah tunas baru dari proses okulasi tumbuh, maka tunas lama akan dipotong. Oke. Jadi ini boleh dipotong kayak gini. Nah, setelah bibit utamanya dipotong, ini harus didiamkan lagi atau udah Didiamkan siap jual? lagi sambil menunggu pembeli. Oh, oke, siap. Jadi Itu ya- yang menentukan harga dari bibitnya tuh apa sih, Pak? Nanti di umur. Oh, di umur. Ya, kalau mengenai bibit yang baru jadi kita sama. Kecuali satu yang masih langka seperti jenis musangking. Itu masih langka, jadi harganya masih tinggi. Oke. Jadi nggak sama dengan yang umum. Kalau kayak montong atau durian lokal itu kita anggap umumnya. Berapaan sih itu, Pak? Untuk bibitnya untuk montong Itu sama tergantung lokal? umur. Oh, Kalau yang baru tergantung. begini 25.000. Oke. Makin besar 50.000, makin besar lagi makin mahal. Kalau yang sudah umur 2-3 tahun itu bisa sampai 400-500.000 harganya. Oh, karena lebih cepat berbuah. Iya, karena menunggunya nggak lama lagi Iya, untuk berbuah benar. gitu. Oh iya, ada inovasi-inovasi yang juga dilakukan loh. Di antaranya adalah menggabungkan 3 bakal pohon menjadi 1 pohon. Pak, tadi sambil lewat ke sini, tadi saya lihat bibit pohon duren yang bawahnya ada 3 cabang. Oh. Itu apa tuh, Pak? Pohon 3 dijadikan 1. Nah, itu apa tuh? Tujuannya apa? Nah, ini inovasi aja. Jadi ibarat bapak bekerja, ibu bekerja, anak pertama udah ikut bekerja. Kalau uangnya disatukan, ekonominya kan makin bagus. Oh, oke. Nah, begitu juga kalau pohonnya 3 pohon dijatuhkan, berarti pohon itu akan lebih cepat besar, buahnya lebih besar, dan kekokohan batangnya akan jauh lebih kokoh karena dia punya 3 kakinya. Setelah puas belajar di area pembibitan, kita masuk ke kebun durian yuk. Tapi usai jeda berikut ya. Kita masuk ke kebun durian.
Tuh lihat, banyak sekali ya durian yang masih menggantung di pohonnya ini. Bikin saya nggak sabar untuk menikmati buah durian yang sudah pasti rasanya legit sekali. Iya, ini kita sudah ada di depan pohon durian yang sudah berbuah semuanya Pak ya. Nah ini buktinya kalau di tempat kita tidak mengenal musim, ini kita bisa lihat bertingkat-tingkat umur buahnya. Jadi ada yang bunga menjelang mekar, ada yang sebesar tinju, ada yang bujang, ada juga yang di atas itu yang besar itu sudah menjelang masa. Oh, jadi satu pohon usia buahnya bermacam-macam. Berbeda-beda ya. Apa yang menyebabkan itu Pak Gatot? Itu pemupukannya tidak sekali, jadi 2 minggu sekali kita pupuk. Agar terus berbunga. Ya, jadi 2 minggu kemudian keluar bunga gitu. Dipupuk lagi 2 minggu kemudian keluar lagi gitu. Jadi ada semacam apa rekayasa Ya, ya? dipacu. Dipacu. Iya. Nah, kalau biasanya pohon duren tanpa dipacu itu 1 tahun bisa berapa kali berbuah? Paling banyak 2 kali. 2 kali. Iya. Tapi kalau sudah dipacu, Nah itu bisa sepanjang tahun berbuah terus. jadi kapanpun saya kesini saya bisa ngelihat buah Iya. duren dong langsung. Bisa dari lihat pohonnya. bunganya, mau lihat yang masih sebesar tinju pun bisa. Soal inovasi, nampaknya ini menjadi hal yang penting dilakukan. Secara general gimana sih Pak inovasi kita di dunia pertanian tuh udah baik belum yang risetnya? Ya sebetulnya baru menuju ke arah sana. Oke. Tapi mudah-mudahan nanti nggak lama lagi kita juga infrastruktur di bidang pertanian juga akan lancar. Sekarang baru infrastruktur jalan aja. Oke. Nanti infrastruktur di bidang tanaman saya kira akan jalan juga. Sebab Baik. sudah banyak juga yang merekayasa membuat pupuk-pupuk, buat terobosan-terobosan. Ya semacam kita memperbanyak tanaman misalkan dengan jalan okulasi itu Ya. dengan jalan singkat bisa banyak, dan lab kayak IPB sudah bisa dengan jaringan kultur misalkan. Nah itu bisa memperbanyak dengan keunggulan-keunggulan yang didapat. Oke, gitu. artinya di inovasi-inovasi sudah Iya, berjalan gitu ya. iya. Ini kalau misalnya secara spesies lebih banyak kita, Iya. tapi kalau pertumbuhan varietas gitu ya, Iya. kok kayaknya Banyak Thailand di lebih banyak, Iya. kemudian mungkin Malaysia yang Malaysia paling juga, banyak. kok kayaknya lebih unggul gitu. Nah ini apa sih Pak penyebabnya? Ya karena di sana daerahnya lebih makmur dari kita. Jadi orang nggak susah mikirin apa yang kita makan. Oke. Jadi pemikiran bisa dirupakan dengan berinovasi, meriset apa itu bisa. Tapi kalau kita mau membuat riset tapi di dalam benaknya masih mikir saya besok makan apa, masih susah untuk kesuksesan itu. Oke. Ya hanya itulah kalau Indonesia sudah bisa memakmurkan rakyatnya, saya kira lembaga-lembaga riset swasta pun akan ikut maju. Oke. Oh ya, ada cara pandang yang berbeda dari Pak Gatot terhadap keberadaan hewan-hewan yang suka memakan buah durian yang ditanamnya. Pak, ini kan udah ada buah-buahnya nih. Ya. Kan kalau kayak buah seperti jambu, mangga dan lain-lain itu agak sensitif dengan keberadaan dari kelelawar atau kalong gitu Ya. ya. Nah kalau durian hamanya apa? Atau boleh dibilang hama nggak sih sebenarnya? Hampir tidak ada, ya paling-paling tupai. Ah. Nah, tapi tupai kan yang dimakan itu hanya sekamar aja yang rusak. Kamar yang lain masih bisa dimanfaatkan. Di sini juga ada kebun buah naga. Ada. Saya boleh diantar ke situ, Boleh Pak? nanti kita lihat ke sana. Mari, mari Pak. Oh iya, terdapat pemeliharaan yang juga sangat penting dilakukan, yaitu memastikan keberadaan lumut yang menutupi batang pohon harus dipastikan selalu dibersihkan, karena lumut yang tebal dapat menghalangi calon bunga yang tumbuh. Calon-calon bunga inilah yang nantinya akan berubah menjadi buah durian. Ada area lain yang juga sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu kebun buah naga. Usai jeda berikut ya. Kita masuki area kebun buah naga. Wah, ini kayaknya pohon naganya ada yang sudah berbuah nih Pak. Iya. Ini saya pengen sekalian ngobrol-ngobrol nih sama Iya. Pak Gatot. Soalnya tadi kita udah ngobrol soal pohon durian dan juga buah durian. Di Warsaw Farm juga ada pohon buah naga. Iya. Nah ini gimana sih Pak awal mulanya ini berbarengan dengan
tanaman durian yang Nah ini ditanam, mulai dibudidayakan sekitar tahun 2000. Nah jadi 2004 sudah mulai panen besar. Oke. Jadi ini nggak lama, asal mengerti caranya menanam. Jadi kalau seperti ini Ya. mulus, tapi ini belum pernah berbuah. Ini 3 tahun belum tentu berbuah. Tapi kalau yang kita tanam misalkan pohon ini, karena ini bekas buah ini. Oh. Kalau sudah pernah berbuah, ini dalam waktu 1 tahun dia akan berbuah. Berapa kali tuh berbuahnya, Pak? 2 kali dalam setahun. Oh, 2 Tapi kali. setiap kali buah itu periodenya lama, sampai 4 bulan. Terus, nah ini ada buah, ada bunga. Nanti tumbuh lagi, bunga lagi itu selama 4 bulan. Oh, baik. Jadi lama sekali. Siap. Jadi 1 tiang ini bisa, kalau tumbuhnya bagus, bisa sampai 40 kilo 1 kali musim. Wow, dari satu pohon? Dari 1 tiang. Oh, dari satu tiang. Dari 1 tiang ini minimal 4 pohon, supaya seimbang. Oke. Iya. Supaya nggak Rubuh, jatuh, kalau berat nggak sebelah rubuh, ya. Oke. Nah, ini sensitif terhadap apa, Pak? Kalau tanaman buah naga ini? Ini musuhnya yang sangat merugikan itu adalah bekicot. Nah, jadi seperti ini putih ini bekas kena lendirnya bekicot. Oh, gitu. Warna putih itu. Iya, Jadi iya, klorofilnya jadi nggak berkembang. Berkurang. Ya. Oke. Tapi dia nggak mati. Nah, contohnya ini, walaupun dia sudah ini tetap masih bisa berbuah. Oke, siap. Kita muter-muter lagi, Pak. Siapa Ya. tahu nemu buah naganya lagi yang agak lebih Ya, banyak. kita bisa lihat di bawah. Oke. Ya. Terdapat 6 jenis buah naga yang cukup sering dijumpai di Indonesia. Di antaranya adalah buah naga putih, buah naga merah, buah naga super merah, buah naga kuning, buah naga hitam, dan buah naga oranye. Manfaatnya pun banyak, dari meredakan panas dalam hingga menghaluskan wajah. Setelah berkeliling di kebun durian dan kebun buah naga, kini adalah saat yang paling ditunggu, saatnya makan durian. Nah, di depan saya dan juga Pak Gatot sudah ada duren-duren. Ini adalah duren yang ditanam di Warsaw Farm ya, Iya. Pak ya. Ini duren jenis apa, Pak? Jenis lokal aja ini. Jenis lokal. Siap. Nah, Ini kalau belah durian juga kita sudah ada garis-garisnya, ini tinggal hanya mengejar aja, udah kelihatan. jadi agak lebih mudah. Iya, ini durian selalu ada garisnya. Oke. Iya. Sekedar tips untuk Anda yang pengen Ya, buka jadi duren untuk sendiri. mudah itu kalau sudah kelihatan garisnya tinggal Tinggal dibuka aja. ya. Set. Waduh. Mantep banget nih pemirsa ya. Kalau misalnya baunya bisa nyampaikan, dan ini pasti Anda makin ngiler nih. Lihat dong. Nah, kalau kualitas dari daging durian itu dilihatnya dari apa sih, Pak? Dari ketebalannya ya? Ya, Dari apa dari lagi? harumnya. Oke. Tapi biasanya ini kalau di sininya mengkilap ini biasanya bagus. Oke. Ya. Terus dilihat dari Nggak warnanya banyak, juga. ya. Iya. Ini saya mau langsung cobain Ya, aja kali silakan, ya. ya. Bapak nggak makan duren? Nggak, kita karena sudah umur. Oh gitu. Bapak nggak bisa karena makan masih duren? muda-muda. Oh, nih. kebeneran nih Ya. saya habisin semua kalau gitu. Ya, silakan. Enggak deh, Pak. Saya nyicip ya, Pak ya, Ya, satu. silakan. Oke, ini adalah duren lokal yang diproduksi ataupun ditanam di Warsaw Farm. Yang bikin beda duren Warsaw Farm dengan duren yang ditanam di daerah lain apa sih, Pak? Kalau menurut pendapat dari konsumen? Ini mengkilap ini. Oh, ini dilihat dari Ya, teksturnya. teksturnya. Iya. Kita rasain ya, bismillahirrahmanirrahim. Amazing. Dagingnya tebal. Iya, Habis itu karena memang si tekstur luarnya semacam pembungkus dari bagian yang agak lebih creamy, jadi Iya. nggak terlalu berantakan di tangan. Tuh. Dalam 2 hingga 3 butir durian ukuran sedang atau 1 porsi buah durian, terdapat 130 gram kandungan karbohidrat. Dalam 1 porsi buah durian juga mengandung 3,6 gram protein. Angka ini cukup tinggi untuk kandungan protein dalam suatu makanan. Dalam 1 porsi buah durian juga mengandung 80% kebutuhan vitamin C harian untuk orang dewasa. Selain itu, tiap porsi durian mampu memenuhi 61% vitamin B1, 38% vitamin B6, 30% potasium, dan 25% kebutuhan vitamin B2 harian tubuh.
Nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam buah durian tentu akan kita dapatkan jika kita mengkonsumsi durian secara pas, tidak berlebih. Semakin siang Warsaw Farm semakin ramai dikunjungi pengunjung, terlebih di area transaksi. Kita ngobrol sama pengunjung yuk. Saya sudah bareng sama keluarga yang mengunjungi Warsaw Farm. Apa kabar? Halo. Luar biasa, semangat ya. Semangat kayaknya habis makan durian banyak banget. Ini habis berapa kepala? Habis 6. Ini asalnya dari mana? Dari Serpong, dari Depok. Iya. Oke, nah yang dari Depok, emang di Depok nggak ada duren? Sampai harus jauh-jauh ke sini, gitu. Pak? Di Depok sih kayaknya pohon durian udah habis ya. Oh gitu. Jajan Bapak yang habisin Oh, gitu. duriannya? Iya. Iya. Karena hobi durian jadi kita kejar ke sini juga gitu. Oh Kan gitu. informasinya oke ke sini. Kenapa memang ada bedanya kalau misalnya yang di Serpong mana? Nah, yang di Serpong bedanya makan durian di Serpong sama di sini apa? Bedanya kalau makan durian di sini ada suasananya. Oh, sekalian makan di kebun duriannya. Di kebun duriannya. Oke. Kalau gitu terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Sama-sama. Saya selalu biar nanti besok-besok tetap kesini makan durian yang banyak juga. Oke, ya, siap. terima kasih. Dah. Suasana sejuk penambah keseruan yang dirasakan para pengunjung. Terang saja, lokasi Warsaw Farm berada di dataran tinggi yang udaranya memang terasa lebih dingin. Objek wisata edukasi ini memang cocok sekali dikunjungi oleh seluruh anggota keluarga. Selain untuk menikmati durian, Anda juga bisa membawa pulang berbagai pengetahuan mengenai tanaman durian. Silakan dikunjungi ya.